Oke guys, welcome back to another episode of Intern Chat. Balik lagi dengan gua Vanda, dan hari ini gua bareng bro gua Timothy, dan hari ini kita bakal bahas mengenai cryptocurrency market ya. Karena market beberapa hari ini merah ya Tim ya. Merah banget bro, parah. Berdarah nih kan. Berdarah-darah, dan ini orang lagi pada panik ini bro. Ada yang marginnya tipis hampir kena liquid, banyak juga yang kena liquid ini bro. Oke, so let's do this. Oke, langsung aja kita gas ya pembahasan ya bro. Gimana nih kondisi market seminggu terakhir ini bro? Seminggu terakhir ini market secara overall itu lagi berdarah ya bro ya. Karena ada satu entitas yang bikin satu dunia tuh guncang bro. Oh, emang keguncangnya seberapa parah bro? Keguncangnya seberapa parah? Ini tuh kalau dari kita lihat ya, kemarin itu Bitcoin dari 106 itu bisa ngedip ke 93 bro. Dan beberapa altcoin juga dia pada ngedip cukup dalam bro. Ya. Ngedip. Oh iya ya, itu gue ngikutin banget bro. Dari ETH ya, dari 3.300 gue lihat kemarin ngedip di 2.100 ya. Ada juga beberapa exchange yang sampai 2.000-an. Solana kemudian juga Sol bro. juga itu ngedip berapa dalam bro? Solana itu kalau kita cek itu dia kemarin ngedip sampai 175 bro. Price action 170 ya bro ya. Wah, gila banget BNB bro. juga Berarti ngedrop dia lebih dari 30% ya. Ya. BNB ke 570 bro. Jadi ini kalau gue cek ya data dari berbagai platform ya. Ini total likuidasi ini mencapai 2 billion bro ya. 2 miliar US dollar dari BTC Dip itu dari 106 ke 93. Dan 2 billion ini menurut beberapa exchange ya, sebenarnya ini Benzo kemarin habis klarifikasi bro. Kalau menurut dia kemarin itu likuidasinya bukan 2 billion bro, tapi likuidasinya hampir 8 billion. Kenapa? Karena di beberapa exchange itu tuh mereka nge-push API-nya itu terbatas bro. Dan kemarin ketika banyak yang liquid itu tuh banyak banget dan nggak semua kecatat bro secara API. Itu nggak semuanya ke-trigger gitu bro. API-nya tuh kena limitasi ya. Jadi datanya tuh nggak maksimal. Kena limitasi, betul bro. Jadi misalnya kayak API-nya punya keterbatasan, hanya bisa nge-trigger data misalnya kayak 1000 data atau 2000 data gitu, tapi ternyata pada saat itu tuh per detiknya lebih dari 1000 data, 2000 data bro. Jadi actualnya itu lebih dari 2 billion bro, dan diestimasiin ya itu hampir 8B bro. Tapi ini berdasarkan data yang tercatat memang hanya 2B gitu. Jadi ini benar-benar luar biasa banget, dan dipping kemarin ini efeknya hampir sama seperti ketika crash FTX bro. Jadi banyak banget ini orang-orang yang liquid gitu bro. Nah, by the way nih bro, apa aja sih bro penyebab BTC crash kemarin ya? Little crash lah. Dari 106 ke 93 kemarin bro. Plus ya, ini lumayan emang cukup menggembarkan bro. Jadi ada satu entitas, satu company gitu bro dari China, namanya DeepSeek. Itu tuh bikin gempar satu dunia bro. Bener-bener bikin gempar. Kenapa tuh? Karena DeepSeek itu adalah large language model yang bisa performanya tuh lebih oke daripada OpenAI, ChatGPT, Claude dan lainnya bro. Jadi ada satu orang di China gitu ya kan, dia tuh bikin LLM ini dengan sebenarnya ini kayak side quest-nya dia aja bro. Sebenarnya tuh dia quant researcher atau quant developer gitu loh. Dia kerja di kuantitatif. Itu gue baca juga bro. Ya. Jadi kalau yang gue baca ini side project dia, bukan project utama dia bro. Benar. Jadi dia ngebangun DeepSeek ini hanya costnya hanya 5 juta dolar, 5 million US dollar gitu. Meanwhile OpenAI selama kurun waktu lebih dari 10 tahun dari awal sampai akhir itu udah spend lebih dari 10 billion bro. Jadi lu bisa bayangin perusahaan 10 yang ngebangun AI 10 billion, tiba-tiba ada datang anak kemarin sore yang bisa ngebangun AI dengan harga yang 90% lebih murah bro. Gila. Itu bukan hanya kripto ya, stock market di US itu saham-saham tech di US itu juga diobrak-abrik bro. Iya bro, kemarin gitu. Gue dengernya Max 7 yang fondasi dari S&P 500 itu ngalamin crash yang cukup parah ya. Terutama di bagian Nvidia-nya juga, ini dia ngedip sebelum bahkan market open di US bro. Pre-marketnya mereka tuh udah berbondong-bondong buat nge-sell stok Nvidia mereka. Emang sepanik itu bro. Jadi ketika
Jadi sebelum market buka, mereka udah panic selling di pre-market ya bro Iya, ya? benar bro, benar. Oh ya, kacau banget ya. Nah selain efek dari DeepSeek ini, efek apa lagi ya bro? Yang ada yang menyebabkan kemarin ini the one and marketplace? only bro. Yang kita tahu kan, Apa, kemarin tuh kita belum lama bahas ya kan tentang pelantikan Presiden US Trump ya kan. Nah, Trump ini tuh dia cukup agresif bro, membikin Agresif ya dalam kebijakan yang, ekonomi ya? iya, yang peraturan yang bikin bergesekan gitu loh bro. Jadi ada peraturan tentang tarif bro, yang dikenakan itu ke Tarif dagang ya, bro? ya tarif dagang ke beberapa negara seperti China, bukan Monaco, sorry. Meksiko dan Kanada. Iya. Meksiko dan Kanada. Ya, gue ngikutin banget itu bro. Gue ngelihat Trump ini ya sebagai dia kayak seorang pemain poker ya bro. Dia jago bluffing ya. Kemarin dia nge-state awalnya bahwa dia mau mengeluarkan tarif untuk 3 negara, untuk Cina, untuk Kanada, dan juga untuk Meksiko bro. Tapi setelah semua market bereaksi sangat-sangat negatif banget terhadap berita tersebut gitu. Semua orang panic selling, mereka semua choose ke US dollar gitu. Nah tapi ketika semua market udah panic selling bro, dia nge-state lagi bro, kalau tarif dagangnya itu ditunda dulu bro, untuk Kanada sama untuk Meksiko bro. Jadi ini kayak dia main poker gitu ya, dia punya kartu jelek gitu ya, tapi dia berani ngebet tinggi bro, atau bahkan all in bro, gitu kan. Cuman untuk ngusir pemain doang gitu. Jadi gue juga ngelihat ini kayak salah satu cara Trump ya untuk ngebluff gitu ya, biar orang pada panic selling gitu bro. Ya gue nggak tahu agenda di belakangnya, apakah dia mau serok kripto atau apa, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue ngelihat ini sebagai keputusan agresif, tapi ada bluffingnya di sini bro gitu. Dan ini juga cukup ngebuat market bereaksi sangat-sangat negatif terhadap berita ini gitu bro. Dan kalau kita lihat ya di Trump nih, selain kebijakan soal tarif dagang ya, itu juga dia ngebuat kebijakan-kebijakan lain gitu ya, mengenai gender, terus juga dia menarik diri dari perjanjian Paris mengenai iklim gitu ya. Dan ini menurut gua sangat-sangat agresif sekali gitu ya bro gitu. Nah kalau lu sendiri bro gimana ngelihat sektor-sektor yang menarik bro di saat masa-masa crash seperti saat ini bro? Kemarin tuh ada satu sektor yang membuat gua notice ini tuh pasti ada something gitu bro, selain di sektor L1 ya, atau ya kayak Bitcoin, koin-koin major itu, gue notice di sektor RWA bro, dan CBDC. RWA ya, real world asset ya. Real world asset ini. Oke. Ini sangat menarik bro. Oke, gimana bro? Karena yang kita tahu juga kan, sekarang Trump udah ngebukain pintu buat orang-orang tuh ke kripto gitu, dan Trump sendiri pun dia kan support sama naratif yang namanya real world asset kan, CBDC. Ya, dan yang gue lihat ini beberapa koin RWA kayak Ondo, XRP itu tuh recovery. Nah sebelum ke situ bro, nah yang ada yang menarik juga bro mengenai real world asset ini bro. Ya, dalam 2 minggu terakhir ini ya bro, BlackRock itu rilis sikap ya di beberapa berita bahwa mereka ingin lebih fokus untuk mengembangkan real world asset yang berfokus pada stok dan bonds di US bro. Jadi lu bayangin orang dari seluruh dunia itu bisa beli stok di US ya, perusahaan-perusahaan yang terlisting di bursa saham US itu melalui cryptocurrency bro. Jadi mereka nggak perlu registrasi di bursa saham US gitu ya, tapi mereka bisa beli directly ke lewat kripto gitu. Jadi ini bakal menjadi inflow baru bro buat saham US gitu bro. Dan ini bakal mungkin menarik orang-orang di seluruh dunia yang nggak bisa buka RDN saham di US, tapi dia bisa beli sahamnya melalui jaringan cryptocurrency bro. Dan lu bayangin saat ini ya total market kripto saham itu kan udah luar biasa besar banget ya. Ditambah dengan adanya nanti potensial dari real world asset kripto dan real world asset saham dan juga bonds US, ini bakal menarik likuiditas yang menurut gue sangat-sangat besar gitu bro. That's why gue setuju banget dengan apa kata lu tadi gitu ya. Beberapa token real world asset ini akan sangat-sangat menarik ya, seperti
Ondo gitu ya, kemudian CBDC seperti XRP gitu ya bro, karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa XRP ini adalah salah satu vendor ya bagi negara-negara yang ingin mengembangkan CBDC ya. Si XRP ini bisa bantu sebagai vendor untuk mengembangkan jaringan blockchain CBDC dari negara-negara gitu bro. Dan termasuk project Garudanya Bank Indonesia. Jadi di negara Indonesia ini guys sekarang lagi dikembangkan juga project CBDC ya. Namanya Project Garuda. Jadi Project Garuda ini adalah rupiah yang dibuat dalam jaringan blockchain gitu. Dan ada banyak vendor-vendor yang masuk dan salah satu vendor yang mau masuk itu adalah XRP gitu ya. Jadi gue juga cukup bullish gitu ya, dan kita bisa lihat lah gimana XRP ini ngepump dari 0,5 sampai dengan sekarang ya. Kemarin di titik terakhir tuh di 3,9 ya bro ya. 3,9 gitu. Bener. Jadi itu gue itu juga gue cukup bullish lah di sana. Nah, anyway gue dapat info juga nih bro, lu katanya keracunan juga nih sama Hyperliquid ini ya. Iya bener banget bro, gue ngeliat Hyperliquid tuh kayak ini tuh bener-bener nggak ada terikat satu entitas sama sekali bro. Jadi bener-bener dijagain sama dari komunitas ke komunitas, ya udah nanti balik lagi ke komunitas gitu. Karena gue ngeliat kemarin lu sih bro yang racunin gue. Lu bilang ada orang yang nge-tiwap dan tiwapnya itu jadi fee, dan fee-nya itu bisa buat ngejagain price-nya, yang artinya bakal ada buying pressure yang dimana fee-nya itu di buyback buat ngejaga hype itu sendiri bro. Bener. Iya betul bro. Dan kita bisa lihat kemarin ketika market crash dari 106 ke 93 gitu ya bro. Token-token lain itu banyak yang ngedip lebih dari 40% gitu ya, 50%, bahkan meme itu sampai 80%, 90%. Tapi lu lihat hype ya, dia ngedip bro, tapi dia reboundnya sangat cepat sekali bro. Kalau lu lihat sekarang dia harga udah recovery-nya sangat cepat. Kenapa? Karena ketika Bitcoin itu dump ya, banyak orang yang kena liquid. Nah, uang likuidasinya itu dipakai lagi bro untuk nge-buyback hype gitu bro. Jadi gua sangat amazed banget ya sama ini project ya bro ya. Gitu, that's why gua akumulasi terus gitu. Gua juga ngikutin momentum juga sih hype ini untuk gua tradingin gitu bro. Karena dia sangat volatile gitu bro. Tapi bro, gue masih pengen ngobrol-ngobrolin tentang RWA tadi nih bro. Karena kan yang kita tahu emang beberapa orang yang di cryptocurrency yang aktif trading ya kayak kita lah bro, seumuran kita Gen Z, nggak jauh-jauh dari orang-orang ya di bawah 25 lah ya kan, kebanyakan kan. Nah, gue ini juga bullish banget bro. RWA ini dia tuh bisa nandain kalau misalkan inflow dari TradFi, traditional finance itu bisa ke decentralized finance, yang artinya adalah kita tuh membuka jalan untuk orang-orang yang belum paham mengenai kripto, yang dimana mereka tuh berasal dari rata-rata boomer gitu. Dan rata-rata boomer itu yang memiliki kapital dan fund yang gede gitu bro. Dan semakin banyak uang yang diresikokan ke sini, berarti bakal semakin bullish bro. Mungkin nggak bakal tahun ini bro, tapi kemungkinan bakal di cycle 2027, 2028 nanti bro. Itu bakal sangat amat bullish. Dan sekarang ini ngomong-ngomong guys, ini bukan financial advice ya. Jangan sama sekali untuk ikuti kita secara blindly, dan do your own research. Dan di sini benar-benar guys. Ya, XRP itu gila bro. Ripple itu benar-benar kayak wah, ini mereka kesini emang karena emang teknologi bro, emang pengen ngebuktiin kalau Web3 tuh ada di sini karena ya buat kita gitu, membukakan jalan buat nggak terikat satu entitas besar gitu ya kan, seperti bank gitu segala macam ya. Mungkin itu ya bro. Jadi bisa dibilang dengan adanya real world asset ini bakal ngebuka orang-orang boomers ya untuk masuk ke industri blockchain dan cryptocurrency bro, karena kripto yang dibuat itu based on ada underlying asetnya gitu ya bro, bahwa itu saham ataupun itu bonds ataupun itu properti atau itu mungkin mata uang fiat gitu ya bro, seperti USDT dan lainnya gitu ya. Jadi sangat bullish sekali ya bro ya. Ya tapi tenang guys, ini tetap not financial advice. Ini adalah view kita terhadap project-project yang ada di kripto ya guys ya. Jadi kalau kalian mau melakukan pembelian ataupun penjualan, make sure itu adalah keputusan kalian sendiri. Kalian yang pencet tombol buy, kalian yang pencet tombol sell ya guys ya. Bukan karena dari kita gitu ya guys.
Oke bro, thank you banget hari ini waktunya bro. Siap. Nice talk to you hari ini bro. And see you ya bro di next episode of Intern Chat. Thank you bro. See you, bro. Hai guys, thank you for watching episode 2 Intern Chat. Dan jangan lupa untuk nonton di episode lainnya untuk dapat update market crypto yang terbaru baik di Indonesia dan di global hanya di YouTube Bitwire. See you guys.